Geser dong. Ini udah. Jangan kegedean pantat lu kayak Nang Toidah kok nggak lama-lama. Patah mejanya. Miring Sel, jangan begini. Ya terus miring. gimana ya Miring, Mbak, dari begini? sono. Nah kan Kayak mau ukur. miring gini nih. Iya. Miring nih, Mbak duduk di pojokannya. Masalahnya dia setengah juga enggak. Saya juga setengah juga enggak. Nah. Oke. 1, 2, 3. Hai guys. Geng dong, Yaudah, followers tuh. gue mah geng. 1, 2, 3. Hai geng. Welcome back. Saragi Sister. Podcast. Apalah kita belum nemu nih. Sekarang kita mau bahas apa nih, Kak? Karena kemarin yang nonton ada sekitar 20.000 juta. 20.000 juta. Ya pokoknya banyak lah yang request. Sampai nggak semangat ini saya juga. Hari ini mau bahas Tentang apa kata lo Avi Junior. Tapi kita apa ya ngomongnya tuh kayak masa kecil kita tuh banyak ikut lomba-lomba. Soalnya di followers gue juga tuh sering banyak yang nanya gimana caranya kita tuh kenapa bisa kok kita tuh pede banget gitu. Dan menurut gue itu banyak peran dari Lola gitu. Harus digedein. Paksaan. Harus digedein. Paksaan, tapi dan menurut gue jadi juga, nih ya, dari TK aja kita mulai nih. Yeah. Dari TK nih, gua Michelle Ucok tidak ada yang bakat sama sekali menggambar atau mewarnai. iya, itu benar. Lo tau gak? Karena Kalau misalnya zaman TK tuh mereka udah ngewarnainnya yang pakai gradasi. Iya. Jadi kalau bikin langit tuh gradasinya Iya, cakep. Kita iya. nggak bisa. karena itu krayonnya mahal, Kak. Gue pernah lihat di Instagram. Terlepas dari krayonnya mahal, kita dibeliin krayon pastel apa juga gitu waktu dulu ya. Nggak bisa. Tapi kan satu bertiga. Nggak bisa. Satu bertiga. Memang nggak ada bakatnya, Iya. geng. Kalau ngewarnain Dan keluar emang gambar, nggak didukung. kalau gambar juga nggak Emang bisa. gak didukung juga. Bukan masa nggak didukung, nggak ada bakatnya. Kalau bakatnya ada didukung. Saya bakat jadi artis gak didukung. Enggak, Mbak waktu itu masih dilesin ngedance, fashion show. Itu karena saya nggak bisa diam di rumah. Lah iya intinya kan tetap. Lesin taekwondo juga. Iya, tapi kan fashion tetap show. ada lah disalurkan dikit-dikit. Ah. Itu geng mewarnai, tapi Lola tetap antar kita lomba, entah di Ancol, entah Udah di mana, gitu, walaupun kalah. Tapi itu bagus juga sih. Jadi itu buat kita jadi kayak lebih percaya diri, itu benar. Percaya diri dan tahu diri. Kalau mewarnai nih samping gua anjing, dia keren banget. Gua Dia nggak pakai bisa. krayon yang mahal itu. Mau kan, isi gitu. Michelle ini nggak ngerti apa? Ya enggak, tapi Lu dikasih krayon mahal sekarang juga nggak bisa. nggak bisa, tapi pencetannya beda. Kita kan belinya yang satu begini isinya 12, kita bertiga. Ngerti gak lo? Udah nyampe gue udah patah-patah. Enggak, gue nggak setuju karena masalah krayon. Memang nggak bisa. Lu dikasih krayon yang harga sejuta satu Si Kela warna juga. barang krayonnya enggak yang jutaan, bagus dia. Lah itu artinya apa? Artinya dia bakat. Emosi si Michelle nih. Tapi kita emang dari kecil Lomba di warnai. ITC Iya. Mangga 2, ITC Roxy, Iya. gitu-gitu ikut lomba fashion Lomba show. mulai dari sampai latihan fashion show-nya di kita rumah, ya. Iya. Jadi tuh kalau misalnya lomba mewarnai, gambar, gerak jalan juga ada. Iya. Tarik tambang. Dan tapi itu kan dari sekolah juga. Iya, Tapi iya. anak zaman sekarang juga kayaknya lombanya juga banyak ya nggak sih? Nah, tapi di lomba di luar sekolah kita juga banyak tuh. Fashion show Gitu-gitu yang sampai Nari, bikin baju sendiri. nyanyi. Not yet. Bikin baju Cheerleader. sendiri. Close the door, Kyle. Hurry up. I wanna watch mommy. Yeah, you can come here but close the door. Ini bukan podcastnya Close the Door. Terus udah kayak gitu juga sampai bikin baju sendiri. Lola tuh kalau dipikir-pikir bakatnya pinter juga, bego. Kok ini berhenti ya? Makanya gue juga bingung kok ngerekam suara. Ya. Terus udah kayak gitu. Lola tuh pinter, bikin jepitan, gak tau kreatif, gak tahu emang tuntutan hidup. Iya, Lola tuh dulu tuh jualan bando kayak Disneyland sekarang yang gambar Mickey Mouse. Iya, gitu-gitu. Terus itu matching sama kaos kakinya, jadi dijual di ibu-ibu yang nunggu di sekolahan gitu kan. Oh, dia enggak bego, dia emang jalan terus, lihat tuh. Iya, udah biar. Nah, terus udah kayak gitu,
bikin baju di Sunan Giri, terus rambut gue disasak-sasak gitu. Karena Elva rambutnya tuh dia nggak suka yang dianeh-anehin kayak gitu. Terus Matik tuh ngempeng kan, ngempeng. Jadi tuh gue sebelum, kalau nggak ngempeng tuh asem. Jadi mood gue tuh bete. Jadi sebelum naik panggung, gue disuruh produser kita nih sama kameramen ribet banget. Terusnya kayak gitu. Jadi sebelum gue naik panggung, gue harus ngempeng dulu nih. Empengnya nih, mana ada nggak di kantong nih? Ada nih. Jadi empeng gue tuh dari dulu sama. Empengnya mereknya Nuk dan harus rumahnya dibuka. Nah ini cangkangnya dibuka. Jadi gue tuh kalau naik panggung apa gue lagi bete, gue harus gini ngempeng dulu berapa sebentar aja, terus mood gue bagus, nanti gue baru tampil gitu. Tapi kita kok nggak terkenal ya. Sampailah zaman dulu Avi Junior. Ya tapi di gereja juga kita kan selalu tampil aktif. Kayak apalagi kalau Natalan, Pasca, nyanyi, drama gitu kan. Iya, tapi menurut gue penting sih itu, mau menang mau kalah, yang penting tuh kita tuh tampil dulu di depan. Itu menurut gue mengasah kepercayaan diri sampai nggak tahu malu. Nah itu kameramen kita juga ya, makanya jangan disenggol-senggol. Sampailah di penghujung Avi Junior. Dulu tuh Avi Junior terkenal, zamannya Avi lah tuh terkenal banget kan. Avi yang buat orang gede menuju puncak, nah gitu-gitu tuh. Terus habis itu karena dia booming, dia bikin lah. Tapi lu dulu ikut Avi Junior? Nggak ikut karena udah lewat. Maksudnya Avi Junior apa Indonesian Idol? Kan lu sempet ikut Indonesian Idol. Ya. Nah latihan tuh, gue udah ngayal-ngayal nih, wah gue cantik nih, suara gue juga, gue merasa suara gue tuh bagus. Nah karena kan di otak kita tuh Avi Junior, dan waktu itu batas usianya kalau nggak salah 12 tahun atau berapa gitu, dari berapa hingga 12 tahun kalau gue nggak salah ya. Terus jadi yang memenuhi kriteria lu itu, cerita dulu dong, langsung aja ya, tunggu dulu. Jadi yang memenuhi kriteria itu si Michelle sama si Ucok. Nah karena di otak kita pikir Avi Junior anak kecil bagusnya suaranya macam mana sih gitu kan. Nah suara gue misal Ucok paling better kan suara gue gitu ya. Nah jadilah si Ucok sama Misal latihan. Terus udah Cok, yang penting mah nadanya pas aja, gue yakin lu pasti lolos gitu kan. Terus lo bayangin Ucok badannya kayak gitu masih pakai Nike Ninja pada saat itu. Terus si Ucok fotonya cuma di pas foto yang di depan samping imigrasi, tahu nggak? Lo inget gak lo yang bawahnya tuh masih lantai tangannya keramik terus keramik. Terus yang kalau wallpapernya cuma pakai hordeng anjir. Iya. Hordeng. Ya intinya kan mak gue juga tahu ya kalian tidak akan lolos. Iya. Cuman bagusnya disupport. Ya tapi tetap dianterin, dibawa gitu. Walaupun tahu mungkin anak gue nggak mungkin lolos gitu. Nah habis itu jadinya ngantri nih panjang Ucok sama Michelle. Nah, Ucok tuh tetap pede Kailan. Ucok tetap pede datang pas audisi ya. Gimana nih Val, latihin gue deh nanti. Kalau gue lolos ntar gue kasih dah lo. Dari kecil dia udah ngomong gitu. Nah kalau gue lolos, kalau gue menang gue kasih lo. Ajarin gue dulu gimana. Terus jadi lagunya lagunya adalah Ambilkan Bulan Bu. Oh sama nyanyinya, gue juga Ambilkan Bulan. Iya, Bu. jadi si Ucok latihan. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan. Terus gue ngajarin Ucok nada tingginya. Langsung ini Cok. Di langit bulan membentang cahayanya sampai ke bintang. Udah Cok, kalau lo bisa begitu menang lo pasti, gue bilang kayak gitu kan. Terus Ucok pales kan ngikutin. Di langit bulan. Tapi Ucok kayak, tapi besok itu sehari sebelumnya ya, besoknya tetap datang dan tentunya nggak lolos. Terus tapi bagusnya ya kita kan punya opung kita juga mensupport. Maksudnya ini bercanda bagaimana, tapi emang nggak bisa apa disogok supaya Ucok menang. Supaya Ucok menang. Biar dia nggak sakit, nggak kecil hati. Kalaupun disogok, gue rasa tuh stasiun TV juga mikir. Di demo. Juga mikir. Udah tuh. Terus tua, kalau dia bagus, disogok masih nyaru lah. Iya. Ucok.
Noromi Fasalasi dia juga dia Tapi pales. tapi kita juga sering ikut semua jalur lah. YouTube udah, jadi figuran juga udah. Yang kalau figuran apa tuh namanya? Kita udah standby dari pagi. Dari jam 5 subuh. Syutingnya subuh, anjir. Syutingnya subuhnya lagi. Jadi kita datang dari pagi nih dijemput Iya. gelap-gelap subuh-subuh. Kalau kasih syuting sampai di mana Lebak Bulus sono lagi pokoknya dekat lapangan. Iya, jauh. Yang kita juga nggak tahu tuh tayangnya kapan. Iya. Terus Untuk judul apa juga kita nggak nggak tahu. Jadi kita artis bedak mulu bedak. Yang kalau mulu. makeup artis yang ngomong, oh ini mah olah Ramlan, ini mah pakai bedak ini begitu ya. Iya. Padahal bedaknya bedak murah. Terus Fanbo, tapi emang bagus dia katanya kalau di itu. kamera bagus. Iya, nggak gitu. tahu bener, aku nggak tahu bohong ya, karena Ya, kita terus- nggak pernah lihat dan nggak pernah tahu tayangnya tayangnya kapan, kapan. judulnya apa, nggak tahu. Jadi gua Michelle sama adalah sepupu jauh kita gitu kan, ada Bang Septian gitu kan. Kita nunggu kapan dipanggil. Nah, giliran kita dipanggil. Nih artis di depan, kita di belakang. Ya, yang di belakang pura-pura sibuk kerja. Kita pura-pura sibuk kerja. Lo tahu? Ya ampun. Di blur. Di blur. Jadi percuma lo di belakang cuma kelihatan ada rame Iya, orang, anjir. tapi muka lo nggak kelihatan. Buat apa? Gua bedakan. Iya. Terus udah kayak gitu, apa sih namanya? Itu cuma dapat 50.000 ya. Itu Iya. kita masuk agensi dari saudara kita lah. Jadi kita nggak dipotong, ada agency fee. Lo bayangin iklan lagi. Lo bayangin orang-orang yang harus dipotong agency fee tapi jadi figuran juga. Dan seharian. Iya, dan mereka tuh juga banyak yang maaf nggak punya kendaraan kan. Iya. Lo bayangin jauh-jauh. Jadi kalau ada Itu udah pakai bolos sekolah loh. Iya, izin. Udah gitu kepala sekolah gue kayak bangga banget, dia nggak tahu kalau gue figuran. Dia nggak tahu gue figuran. Nah udah kayak gitu, ketika gue gedenya kan, gue kan sekarang gue sama Ruth syuting sendiri ya, justru kita Iya. jadi di belakang kameranya, Ruthnya tuh sutradaranya, gue produser. Ya Tuhan Yesus. Ketika gede, gue sama Ruth punya production house sendiri. Ruth sutradaranya, gue jadi produsernya gitu. Si Michelle juga sering jadi talentnya ya. Malah gampang teman-teman kita jadi talent ya, langsung dipajang, Iya. ada ininya. Jadi link adalah yang penting link, tahu Iya, ini. bener. Bukan masalah lo cakep, jelek atau Tapi gue juga sempet berbakat. tahu ikut-ikut kayak apa sih, kayak Casting. Bukan casting juga, iya, gadis sampul. Tapi nggak pernah menang gadis sampul. Sama zaman dulu tuh ada majalah-majalah yang buat anak-anak tuh, nggak tahu namanya apa ya, beginilah apa adanya ya, Aneka, ada yang gadis, berantem. kawanku, segala berantem. macem. Gitu kagak pernah menang, geng. Jadi Iya. mungkin jalan kita ya belum melewati jalur Ya itu. YouTube pun juga kan nggak goals, sempet goals, habis itu kan ya udah males-malesan, udah begini Iya, dulu jadinya. dulu nge YouTube dapat banyak, lumayan. Iya, endorsan banyak. Ngantri gitu kan. Udah di fase dimana kalau gue jalan ke mall ada yang foto aja. Ada yang foto. Terus kalau gue kan karena gue jalurnya parenting ya, ibu dan anak. Jadi kalau gue ke toko apa sih bazar ibu dan anak ya di JCC yang gede tuh pasti ada yang kenal, ada yang foto gitu. Muka gue tuh dipajang di misalnya di brand-brand yang mereka punya TV tuh, kayak review-review gue tuh ada tuh banyak. Terus semenjak itu udah surut. Tapi zaman setelah sekarang- setelah COVID. Tapi emang zaman sekarang juga mungkin gara-gara setelah COVID ya, jadinya semuanya serba susah. Bahkan brand sekarang, dan banyak juga mungkin kreator-kreator baru yang Ya. mau sama brand tuh ditukar, jadi kayak barter gitu. Sedangkan mungkin kalau yang udah lama-lama mungkin Kalau nggak kita mau. mah nggak mau, kenapa? Kita Emang lo maunya bayar butuh listrik duit. bisa pakai produk. Kita kan butuh Nggak duit mau gitu, gue. kayak gitu. Iya, dan udah terlalu banyak semua orang sekarang ngonten. Ya, kita juga sadar diri lah, maksudnya Iya. semua orang sekarang ngonten. Jadi memang viewsnya kebagi itu pasti. Jadi Iya. kalau dari Ya, kita rezeki mah pribadi nggak salah alamat bener, lah. tapi dari kita pribadi Cuman makanya salah orang. ngedown karena capek yang edit. Dengan lo lihat anak-anak tadi bolak-balik, tapi yang nonton dikit. Bukan masalahnya ya elah ngarep banget yang nonton banyak. Ya iyalah, maksudnya kayak ada hasilnya gitu. Terlepas dari abis itu hasilnya duit atau enggak, yang penting diapresiasi gitu dengan di komen, ditonton tuh. Iya. Seneng, ada Jadi semangatnya. pastikan kalau kalian nonton, jangan lupa tinggalkan komen apa kek, love kek, apa kek gitu. Absen. Itu membantu algoritma kita kembali naik, Iya, betul. supaya kita semangat. Kalau lo kerja nggak ada hasilnya kan lo bete kan? Lo bete, males. Tapi gue lebih suka followers gue, maksudnya ya pengen siapa sih yang nggak pengen followersnya banyak ya. Cuman gue lebih suka followersnya berkembangnya tuh pelan,
Tapi orang-orangnya tuh beneran yang udah tahu gue gimana, daripada tiba-tiba 5M. Terus kan kalau kita kan ngomong apa adanya ya, berlaku juga kita kadang apa adanya. Mereka tuh nggak kenal kita jadi kayak apa sih, ngerti nggak lo? Gitu. Jadi mendingan gue followersnya yang udah tahu gue aja gitu. Ya pengen berkembang, cuman kayaknya gue mendingan segini tapi orang-orang tuh bener tahu gue daripada followers 5 Gue juga mendingan follower gue segini, endorsannya banyak. Iya bener juga sih. Cuman kan lu males kan baca-bacain head comments gitu, walaupun kadang-kadang kita kayak ya udahlah ya, tapi kan itu nurunin vibrasi, tau nggak lo? Kesel sama orang. Terus kalau udah kesel kan kita moodnya jadi naikinnya juga susah gitu kan, ngaruh ke kehidupan sehari-hari. Nah kalau misalnya dari secara akademis sih, kita nggak kategori murid yang pinter-pinter atau yang bodoh-bodoh. Enggak sih, aku sih bodoh. SMA aku tidak belajar. Kalau SMP gue masih pinter, SD masih pinter, SMA aku jujur nggak belajar apa-apa. Tapi itu bukan salah sekolahnya, emang akunya yang tidak itu. Kalau gue kalau misalnya Lola tuh didikan Belanda ya. Sampai mama tuh nggak mau masukin gue ke Tarki, takut gue nggak naik kelas. Iya, karena misal males. Aku maunya main, aku mau itu jadi artis, tapi sampai sekarang pun gak jadi. Nah kalau misalnya gua Ucok waktu SD lumayan selalu ranking. Ucok ranking 3 gitu-gitu. Gua juga selalu ranking. Nah misalnya gua ranking 5 nih kita dulu pakainya catur wulan cawu. Jadi ranking semester. Tapi sempat kita dapat semester. Iya, misalnya ranking 5 nih di catur wulan pertama. Terus di catur wulan kedua, gue mundur nih jadi ranking 7 sampai rumah digebugin gue. Asli digebugin. Emang iya? Iya, gue digebugin. Gue pernah tuh sering gue tiap tahun digebukin. Iya. Pas bang ambil rapot. Kalau bagi rapot nih ya, gue kasih tahu. Kita langsung bawa ke opung kita, ketua, manggil ketua nenek kita ya. Ini yang angka 8 dapat 50.000 apa $5 gitu. 5.000 zaman dulu. Jadi 18 tuh 5.000, kalau 9 10.000 gitu. Jadi kalau setiap bagi rapat dapatlah 50.000 gitu. Pinter. Kalau gua ya pernah tuh digebukin sama Lola gara-gara rapot gua merah. Tapi gurunya tuh nulisnya di bawah SKBM, misalnya nilainya 5 gitu di rapot ya. Tapi nggak ditulis pakai bolpen merah. Bolpennya tuh hitam semua. Terus gua digebukin habis pulang dari bagi rapot, gue disuruh belajar sama Lola. Kayaknya tuh kayak langsung gue belajar, kayak langsung memperbaiki rapot gue disuruh belajar. Datanglah bapak gue baru bangun siang-siang. Kenapa sih anak dipukul-pukul di sini, sel di rapotnya jelek gitu. Pas dilihat kan bokap gue baru bangun tidur ngeliat rapot gitu kan, nggak ada yang merah ya karena bolpennya hitam semua. Terus kata mak gue, dilihat yang bener ya. Ya udah begitu. Iya, tapi ya gitu. memang aku akui kalau pelajaran sekolah gue emang agak kurang karena males ngomong mulu, nggak bisa diem, pokoknya maunya main. Kita les nih dilesin waktu SMA. Gue dilesin ya les zaman dulu apa sih, matematika, fisika, kimia, lalalili itu. Tetap aja nilainya segitu-gitu aja. Iya, emang gak bakat aku kalau belajar. Tapi dilesin juga kita yang lain, les nyanyi, les dance. Lu juga ya, les waktu nari. SD. Les nari, les nyanyi juga saya juga waktu kecil. Lah kan lu pernah Eva Sasoria waktu SMP Elva Sesoria, SMA Purwacaraka gitu. Udah gitu. Ya gini-gini aja juga lah, Geng. Tapi apa ya, gue lebih suka nggak belajar, kayak misalnya aktivitas sesuatu yang nggak belajar lah, pokoknya gitu, yang nggak buku banget gitu maksudnya, kayak gitu. Jadi kalau kalian, buktinya gue menemukan passion yang baru, mengejar matahari, mengejar endorse, belajar tentang early childhood education, maksudnya. Jadi mungkin kalau dulu tuh Lola waktu pas gue di lulus SMA, belum lulus SMA, nanti kamu habis lulus SMA langsung ke Jerman. Kalau gue maunya, waktu pada saat itu gue mau mikir dulu nih, gue mau masuk apa gitu. Tapi mungkin sekarang sebagai orang tua gue sudah bisa mengerti bahwa Lola tuh takut kalau gue tuh main mulu gitu. Padahal yang kalau gue bisa pikirin, aturan dulu mah gue dibiarin aja gitu. Siapa tahu gue bisa menemukan bakat yang gue pengen, kayak misalnya sekarang gue pengen early childhood education. Iya, sekarang udah jadi orang tua udah lebih mengerti. SMA maksudnya kan gini, kayak
ketika kita kecil Lola udah lebih dulu melalui Iya, segala betul. segala sesuatu yang kita lewati. Kayak Pokoknya kita sekarang nih, lu disuruh kita mama masuk lebih perawat gak? Jadi kita suster. lebih tunggu dulu, kita lebih dulu mengetahui mana yang lebih works, mana yang lebih nggak work. Jadi ketika anak-anak kita nanti gede, lu makanya begini. Jadi itu maksud gue, sekarang kita jadi orang tua lebih mengerti. Oh, karena dia udah lebih dulu hidup, dia udah lebih dulu mengerti. Ini tuh yang menghasilkan duit, yang ini begini. Tapi bukan menghasilkan duit juga sih. Itu si Tony kuliah komputer jadi apa? Maksud Enggak, gua iya maksud yang gue, tapi kan paling enggak dia memberitahu kan ketika si Tony waktu berapa puluh tahun yang lalu emaknya mungkin waktu kalau lo komputer tapi bisa sekarang ini. gue bisa mengerti Iya, karena ngerti. Tony juga orangnya lurus aja. Dia kagak Kalau ngerti nggak, kadang bakatnya ada- apa, harus nggak ada ngerti ya- sukanya apa. Ada tipikal orang yang harus di-push baru dia maju. By the Iya. time kalau dia melalui pet itu atau dia kayak pencarian kayak Tony jadinya mekanik, itu kan dia pencarian diri sendiri, tapi harus didorong. Tapi iya betul. Jadi dari faktor ekonomi keluarga emak bapak gue juga berasal dari dua keluarga yang berbeda. Kalau bokap gue berasal dari keluarganya dulu miskin, terus jadi sukses, jadi kaya raya. Jadi ketika bapak gue ketemu emak gue, bapak gue kaya raya banget kayak Adri siapa suaminya Nia Ramadhani sama Adri Bakri. Adri Barki. Bapak gue tuh kayak Adri Bakri lah, tajir banget. 7 turunan hartanya nggak habis beneran. Terus emak Tapi gue habis di belum 7 turunan juga. itu pada saat itu kata orang begitu. Terus mak gue dari keluarga yang menengah ke bawah, cenderung ke bawah karena Sebenarnya nggak miskin. Nggak tau. miskin. Kepala kereta tuh Iya. waktu itu banyak, cuman tapi anaknya banyak. 8 Iya, anaknya 8 banyak. jadi menengah ke bawah gitu. Jadi dan mereka dan orang Belanda ya, jadi mak gue tuh masih pakai kalau dia bilang pakai tas dari karung goni gitu-gitu. Nggak tahu mak gue hiperbola, tapi kita kan apa yang mak kita jelaskan gitu. Mereka ini pokoknya hidupnya prihatin tapi berkecukupan aja gitu, berkecukup aja gitu ya, goyang-goyang kurang gitu kan, anaknya banyak soalnya. Nah jadi ketika nyokap dari keluarga yang berbeda asalnya, jadi ketika menikah dan mereka punya anak, kalau bokap gue kan seiring berjalan waktu ketika opung gue meninggal dan Krismon bangkrut keluarga gue, harta kita mulai habis tuh. Jadi nyokap gue tuh takut kalau misalnya kita jadi pembisnis, kalau bangkrut lu tuh nanti nggak ada duit, Kalau kesusahan. dari dulu pengennya tuh gue masuk ke perawat biar kalau di mana aja bisa kerja kerja. gitu. At least kalau perawat tuh bisa kerja dimanapun, di klinik, di rumah sakit, dan paling penting lu punya skill dan gaji bulanan. Poin daripada emak gue adalah lu kerja kantor itu dapat gaji bulanan. Kalau lo nggak ada duit hari ini, lo tahu akhir bulan lo pasti dapat duit. Jadi lo harus jadi PNS. Nih kalau gue dulu. Tapi itu kayaknya emang orang tua zaman dulu gitu gak sih? Iya, kalau gue zaman dulu tuh diarahkan sebagai pramugari lah, terus masuk stan lah, instansi, pernah kan? iya, instansi pemerintahan lah, pokoknya kayak PNS atau karyawan gitu. Ngarahinnya si Lola ke situ biar apa? Biar masa depan gue aman, setiap bulan gue pasti dapet duit. Lihat no Opung Angun jelek-jelek punya pensiunan, setiap bulan dapat gaji masih gitu. Tapi anaknya mak gue mau gue misal Ucok, nggak ada yang mau jadi pegawai. Jangan kan PNS, pegawai kagak ada. Ya Gue dulu pernah setahun jadi kerja di gudang garam. Gaji dulu tahun 2016 apa 15 tuh 3,5 juta. Lola bangga itu, bangga. Tapi gue bener-bener gajinya numpang lewat. Sel beliin dulu TV Romangun. Sel cicilan mobil. Nggak ada apa-apa. Jadi gue kerja tuh. Aduh, nangis. Kayak gue kerja nih buat apa ya? Buat apa? Begitulah. Jadi tapi emang nggak suka gue, cuman duduk di komputer. masalahnya backgroundnya misal juga akunting waktu itu ya, Finance, tapi gue juga Finance. waktu itu di finance dipekerjakan di bagian marketing, dibantuin, tapi kayaknya emang bukan passion gue. Waktu itu juga YouTube tuh lagi ngehits banget, baru mulai. dan emang lagi ngehitsnya karena sayangannya masih dikit kan, Yeah. endorsean banyak. Nah kalau gue akhirnya berkecimpung di ya sempat jadi karyawan, kalau jadi PR manager, brand manager gitu ya. Akhirnya gue beralih ke IO, agency gitu. Terus ketemu Ruut, gue malah jadi freelance. Itu gue marah, gebukin gue loh. Maksudnya, iya kenapa gue resign gitu. Kenapa gue resign dan usaha bisnis sendiri freelance yang gak tahu
juntrungannya apa gitu. Nah jadi itu sih mental block dari emak gue gitu ya, toksiknya gitu ya. Sebagai orang tua kita belajar, kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Justru ketika lu ngebiarin anak lu, mungkin dia bisa lebih berkembang, berkarya gitu. Dan terbukti sekarang gue misal Ucok kagak ada satupun yang jadi karyawan kantoran ataupun BUMN, PNS dan lain-lain dan punya profesi lainnya gitu, seperti yang nyokap gue bahkan sekarang idam-idamkan. duit gue lebih banyak daripada temen gue yang sampai sekarang masih Betul. dikerja di kantor tersebut. Betul. Tapi ya mungkin pelajaran dari video ini adalah jangan maksain anak kalian untuk Jadi apa? jadi Lo ngarahin apa. boleh, kasih Arahin pengertian boleh, kasih pengertian boleh, tapi jangan dipaksa. Karena Iya. gue masuk public relation pun itu paksaan Lola dan Elva. Gitu. Itu kalau misal dia nanya ke gue, Kak gue masuk jurusan apa ya? Terus Iya. gue bilang, ini jurusan, wah karena pada saat di zaman gue tuh jurusan komunikasi lagi hits banget. Jadi si Michelle juga yang otaknya mentok gitu kan, maksud gue daripada ekonomi, market, apa namanya, ekonomi, akuntansi dan lain-lainnya ya, PR tuh paling mendekati talentnya Michelle. Dan si Michelle pada saat itu oke-oke aja gitu. Iya, tapi ya under pressure dari mau. Ya lu kalau nggak PR lu mau jurusan apa? Ya aku maunya bentar dulu, pikir dulu, siapa tahu gue jadi apa tuh, Guru TK. psikolog anak kayak teman lo tuh si Samantha, atau jadi guru TK apa kek gitu. Pokoknya sekarang gue belajar juga jadi early childhood education. Iya, jadi siapa tahu child gue education kemarin itu adalah karena Itu. misal anaknya 3. tapi itu proses kehidupan. Karena Betul. mungkin kalau gue nggak lewat situ dia nggak ngerti juga. mungkin kalau gue tidak mengalami postpartum depression, nggak mengalami ngurusin anak susah, nggak mengalami banyak komen-komen dari kalian, mungkin gue nggak akan belajar early childhood education. Karena goals gue belajar itu adalah supaya ibu-ibu yang merasa kayak kok kayaknya gue doang yang begini, kok kayaknya ibu-ibu yang lain kayaknya pada bagus-bagus aja, kok gue enggak, merasa nggak sendirian gitu ceritanya. Mbak menemukan passion baru nggak? Enggak sih, kalau gue tetap dalam jalur, kalau gue kan Elva pokoknya jalurnya passionnya dari dulu duit. tapi gue menghasilkan duit dari apa yang gue suka. Gue tidak menghasilkan dengan apa yang gue nggak suka. Ya. Gue di bidang PR, di bidang komunikasi, Jualan pensil. Jualan pensil waktu SD. apa organizer lagi, IO, organizer, event organizer, PH, sosial media gitu. Sampai sekarang juga gue udah mengalami sejuta kali mental block karena harus ngerunning agensinya papa gitu, jauh dari hiruk pikuk keramaian hip hip hurai dunia entertainment. Kita biasa anak kota di kampung gini mengalami mental block juga. Tapi ternyata sekarang Iyalah udah. mental block, sekarang kita tinggal di kampung. Biasa kita hidup di Jakarta, punya teman banyak. Kalau di Jakarta tuh jalan-jalan, party, minimal ke mall. malam-malam nongkrong di Minimal. Seppel minimal zaman dulu. Apa di mana tempat nongkrongan Jakarta kan Tempat banyak. kopi-kopi 24 jam Jakarta kan. Sekarang di sini nggak punya temen. Ada, tapi sekarang dengan adanya Just Tip, adanya sosial media, YouTube, kita tetap melakukan apa yang kita suka gitu kan. Makanya walaupun nggak ada dapat duit, kita tetap syuting terus karena kita butuh platform untuk tampil. Iya gitu. betul. Walaupun duit ini YouTube, Instagram duitnya udah nggak ada lagi ya, bener-bener udah nggak ada. Mungkin gue kalau YouTube tuh gajian tuh 3 bulan sekali karena minimal tuh harus $100. Lo bayangin yang biasanya tiap bulan 30 juta, 40 juta zaman dulu, sekarang cuma $100 tuh bisa 3 bulan. Tapi karena kita emang basicnya suka tampil, jadi kita membutuhkan Kayak kita gila gitu itu. kalau nggak ada Iya. media untuk kita mengekspresikan Jadi jalanin diri kita. aja. Kayak Gitu. nge-Just Tip, ngomong sama orang. Itu Live, gak ada yang nonton. capek, geng. Lu kira Live cuy, gak ada yang nonton. Iya udah kayak gila gitu kita. Tapi daripada nggak berekspresi gitu kan, ya udahlah gitu. Nah, terus tadi ngomongin apa sih? Apa sih tadi? Lu ngomongin apa? Apaan? Tadi aduh gue lupa. Jualan pensil. Jualan pensil Iya. waktu kecil. Iya. Iya, Alfa emang dari dulu pokoknya duit terus pokoknya dia Karena bangun gue tidur, tuntutan duit, hidup tidur, kali ya duit, sebagai duit. anak pertama. Patah! Sebagai anak pertama, cucu pertama gitu kan. Jadi gue di push kayaknya sama Lola untuk cari duit gitu. Nah si Michelle memang agak kurang bakat dia dalam berdagang cari duit. Bilangin gue suka tuh banci tampil gitu sukanya.
Tuh kan, sudah tidak terkondisikan, geng. Mari kita akhiri video ini daripada kita mulai teriak-teriak. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Kalian komen. Podcast apa vlog Oh sih? iya bener, podcast. Kalian komen, kita mau bahas apa, Apa lagi. kalau ada pertanyaan nanti kalau kalian kasih question nanti kita answer di podcast berikutnya kita mau jawab apa. Oke. Bye bye.